Lebih dari sahabat lalu, Budi Utomo didirikan para dokter kita sebagai simbol persatuan bangsa melawan penjajah. Dan sampai saat ini, 20 Mei terus diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hari bersejarah yang menginspirasi kita untuk selalu bersama-sama menghadapi segala tantangan. Kalau dulu musuhnya penjajah Belanda, di zaman now ini musuh kita kasat mata. Apalagi kalau bukan COVID-19. Nah, negeri kita juga punya modal bagus kok untuk bisa bangkit dari sakit. Gak cuma virus, penyakit lain pun bisa diatasi. Wah, bagaimana caranya ya? Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Onde-mande, lama benar. Siapa sih yang gak suka masakan Minang? Yang hobi ke warung Padang pasti ngiler deh kalau lihat beginian. Jangan salah ya, ini bukan nasi Padang, tapi nasi kapau. Meski daerah asalnya sama, nasi Padang dan nasi kapau itu beda loh, terutama dari cara penyajiannya. Kalau nasi Padang biasanya dipajang di etalase atau dihidangkan langsung di meja. Sedangkan nasi kapau dipajangnya di atas meja yang letaknya lebih rendah dari penjualnya. Nah, kayak gini nih. Terus yang jual nasi kapau juga orang asli dari Kapau, salah satu desa di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sama seperti nasi Padang, nasi kapau juga banyak menggunakan bumbu rempah yang menjadikan cita rasanya begitu khas. Ini dia nih bahan-bahannya. Bahan-bahan ini kalau diracik dengan takaran yang pas, bisa bikin masakan jadi gurih dan harum. Nah, sekarang kita belajar cara buat gulai kepala ikan yuk. Pertama, siapkan gulainya dulu. Pakai santan segar yang dicampur dengan bumbu rempah halus. Terus cemplungin deh kepala ikan kakap. Alamak, masih lama pula buka puasanya. Untuk sayurannya, kita buat tumis pucuk labu kecombrang. Khasnya nasi kapau nih. Tumis bawang putih dan bawang merah sampai harum. Lalu masukkan kecombrang dan sayur pucuk labunya. Tuh, jadi deh. Masakan Minang itu gampang kok. Cuma butuh racikan bumbunya saja yang pas, biar cita rasanya keluar. Nah, buat buka puasa sore nanti, kalian mau yang mana nih? Wih, banyak banget pilihannya. Kita memang beruntung banget ya tinggal di Indonesia. Negeri tropis ini gak pernah kekurangan bahan rempah. Jadi pantas saja kalau masakannya enak-enak. Rempah-rempah memang sudah sejak lama dipakai nenek moyang kita untuk memasak. Dan demi mendapatkan rempah-rempah itulah bangsa Eropa datang ke Nusantara kita berabad-abad yang lalu. Tapi gak cuma buat masakan saja loh. Rempah berkualitas yang tumbuh di negara kita ternyata juga berkhasiat untuk kesehatan. Ketika wabah COVID-19 merebak, para ilmuwan di berbagai negara mulai meneliti untuk menemukan cara penyembuhannya. Termasuk para peneliti dari Indonesia. Masih pada ingat kan dengan formula empon-empon yang banyak dibicarakan orang di bulan Maret lalu? Nah, formula temuan Profesor Nidom ini dipercaya mampu meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan virus, terutama COVID-19. Empon-empon adalah istilah bahasa Jawa untuk menyebut rempah-rempah dari jenis tanaman rimpang, seperti jahe, serai, kunyit, dan temulawak. Bahan-bahan ini harus diracik dulu ya dengan komposisi dan takaran yang pas, hingga menjadi ramuan atau formula khusus untuk melawan virus. Tapi sebelum mulai diedarkan, formula ini harus melewati rangkaian uji coba dulu nih. Salah satunya uji praklinis pada hewan. Yap, dalam dunia medis, uji praklinis harus menggunakan hewan yang karakternya mirip dengan manusia. Dan untuk ramuan obat yang berkaitan dengan penyakit pernapasan, hewan uji yang paling tepat adalah ferret. Hewan yang masih berkerabat dengan musang dan berang-berang ini memang gampang banget kena flu. Awalnya, ferret akan diberi asupan formula empon-empon dengan dosis dan komposisi racikan yang berbeda-beda. Setelah itu baru deh diberi infeksi virus sambil diamati terus perilakunya.
Percobaan seperti ini meski dilakukan berulang-ulang sampai diperoleh data komposisi racikan dan dosis paling ideal pada penyembuhan hewan uji. Menurut Profesor Nidom, ada 2 cara untuk membasmi virus di tubuh manusia. Pertama, dengan obat antiviral yang bisa melemahkan virus. Kedua, dengan vaksin untuk mengaktifkan antibodi supaya tubuh jadi kebal virus. Tapi sayangnya 2 cara itu belum bisa diterapkan saat ini. Karena COVID-19 termasuk virus baru yang butuh proses penelitian panjang untuk menemukan obat atau vaksinnya. Satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang ini ya dengan menjaga daya tahan tubuh, terutama dengan pola hidup sehat dan konsumsi bahan herbal seperti empon-empon ini. Tuh, gak nyangka kan empon-empon yang sering kita jumpai di dapur ternyata bisa jadi senjata ampuh menangkal virus. Nah, buat yang ingin menikmati empon-empon dengan lebih praktis dan kekinian, bisa juga kok. Minuman ringan kemasan kaleng ini dibuat dari sari temulawak asli. Yap, temulawak memang biasa diolah jadi minuman tradisional yang menyehatkan. Ini karena pada temulawak terdapat senyawa kurkumin yang bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Gak cuma itu aja, belakangan juga diketahui kalau kurkumin ini juga bisa mencegah terjadinya badai sitokin loh. Badai sitokin atau sitokin release syndrome adalah reaksi berlebihan yang terjadi pada sistem imun di tubuh kita saat terserang penyakit. Saat terjadi infeksi virus atau penyakit lainnya, sistem imun akan melepaskan protein tertentu yang disebut sitokin. Protein inilah yang akan memberi sinyal kepada sel untuk bereaksi melakukan pertahanan diri. Kalau jumlah sitokin yang dilepaskan normal sih, gak akan ada masalah ya. Tapi kalau sudah berlebihan dan sampai menumpuk, maka ini bisa mengganggu fungsi organ tubuh yang terinfeksi. Beberapa kasus kematian pada pasien COVID-19 terjadi akibat badai sitokin ini. Aduh, ngeri kan? Nah, kita bisa mencegah badai sitokin ini dengan mengkonsumsi empon-empon yang banyak mengandung kurkumin, seperti minuman sari temulawak ini. Kita lihat yuk cara membuatnya. Wih, ini dia temulawaknya. Setelah dicuci, temulawak ini harus dipotong tipis-tipis ya. Kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu di atas 70 derajat Celcius. Setelah kering, terus digiling deh sampai jadi serbuk halus. Untuk mendapatkan ekstrak sari temulawak yang berupa senyawa kurkumin, butuh proses lebih lanjut nih. Yaitu dengan mengolah temulawak bersama larutan tertentu. Diuapkan lalu dimasak sampai jadi serbuk padat. Ekstrak temulawak ini kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain. Lalu dikeringkan dengan pemanasan 65 derajat Celcius. Sampai akhirnya jadi ekstrak kering yang tidak akan berjamur saat disimpan nanti. Nah, ekstrak temulawaknya sudah siap nih. Tinggal diolah jadi minuman segar. Tangki berkapasitas 60 liter inilah yang digunakan untuk mencampur ekstrak temulawak dengan air. Setelah itu, campuran air dan ekstrak dipindahkan ke tangki yang lebih besar untuk ditambahkan gula dan vitamin C sampai tingkat keenceran tertentu. Sip deh, sekarang waktunya dikalengkan deh. Secara otomatis, kaleng akan dibawa ke mesin filling untuk diisi larutan temulawak sebanyak 190 ml. Nah, nggak pakai lama deh. Kaleng yang sudah terisi akan langsung ditutup untuk mencegah kontaminasi. Dalam semenit, mesin ini bisa menghasilkan 30 kaleng loh. Artinya hanya butuh 2 detik saja untuk mengemas minuman temulawak ke dalam kaleng-kaleng ini. Hebat kan? Oh iya, kandungan kurkumin dalam minuman temulawak ini juga diketahui ampuh menjaga kesehatan liver atau hati. Buat yang ingin tetap sehat, selamat mencoba ya. Ampun dah, lama-lama bosen juga nih ayah ngedekem baik di rumah begini. Kagak ada habis-habisnya si corona. Waduh, apaan tuh? Wah, kagak bisa dibiarin nih. Ayo lo, pasti mau nyolong ya? Berani-beraninya, dasar kura-kura ninja. Rasain tuh ember. Aduh, Pok, sabar. Aduh, jangan main hakim sendiri, Pok. Mendingan kita lihat dulu aja siapa orangnya. Loh, Pak Oga. Apaan sih, Pok?
Sakit tahu diemberin. Nah, mana ayah tahu. Lagian situ main ninja-ninjaan di mari. Kan orang jadi curiga. Siapa yang main ninja-ninjaan? Ini tuh masker. Kan sekarang kemana-mana harus pakai masker biar nggak kena corona. Aduh, masker sih masker Pak Ogah, tapi nggak gitu juga kali. Saat ini kita boleh khawatir dengan virus COVID-19 yang sudah menjangkit lebih dari 10.000 warga Indonesia. Tapi jangan lupa ada penyakit berbahaya lainnya yang juga banyak diderita masyarakat kita loh, yaitu diabetes alias penyakit gula. Penyakit kelebihan gula darah ini termasuk penyakit paling mematikan di dunia karena bisa menyebabkan komplikasi yang bisa merusak organ-organ tubuh manusia. Bahkan banyak dari pasien COVID-19 yang meninggal dunia juga diketahui punya riwayat penyakit ini sebelumnya. Aduh, ngeri kan? Nenek bilang mencegah penyakit itu lebih baik daripada mengobati. Begitu juga dengan diabetes. Cara terbaik melawan penyakit ini ya dengan mencegahnya. Misalnya dengan mengurangi asupan gula sehari-hari dan menggantinya dengan daun stevia ini nih. Yap, daun stevia bisa dijadikan pemanis rendah kalori yang aman untuk mencegah diabetes. Produk olahannya sudah banyak beredar loh. Ada teh celupnya juga. Mengkonsumsi teh celup daun stevia ini, kita bisa menikmati kesegaran teh manis tanpa harus pakai gula lagi. Tanaman stevia yang berasal dari Amerika Selatan ini mulai dikembangbiakan di Indonesia sejak tahun 1984. Hingga kini, stevia masih banyak dibudidayakan di daerah Cikajang, Garut, Jawa Barat. Saat panen tiba, setiap hektar lahan di sini bisa menghasilkan 6 ton daun stevia segar untuk kemudian diolah jadi bahan pemanis dan minuman teh. Dimulai dengan proses pengeringan. Dalam greenhouse ini, daun stevia dibiarkan mengering hingga seharian. Proses pengeringan secara alami diperlukan untuk menjaga kualitas daun agar tidak rusak. Setelah kering, daun kemudian disortir untuk memilah bagian daun dan tangkainya. Normalnya, berat daun stevia ini akan menyusut setelah dikeringkan. Dari yang tadinya 10 kilo, bisa jadi hanya tinggal 1 kilo saja loh. Selain bisa dikonsumsi langsung, daun stevia kering ini juga bisa diolah jadi gula cair ataupun minuman teh. Untuk membuat teh celup, daun stevia kering harus dihaluskan dulu ya dengan mesin giling. Hasilnya jadi serbuk halus kayak gini. Serbuk daun stevia ini kemudian dicampur dengan serbuk teh hitam dengan perbandingan 60% teh hitam dan 40% serbuk stevia. Selanjutnya tinggal dikemas deh. Untuk teh celup, mengemasnya pakai tea bag atau kantong teh celup kayak gini. Jadi lebih praktis kan nyeduhnya. Dalam sehari, pabrik ini mampu menghasilkan 10.000 kantong teh celup daun stevia loh. Cukup diseduh dengan air panas selama 2 menit, teh hitam daun stevia sudah bisa langsung dinikmati. Selain rendah kalori, kandungan steviosida pada daun stevia juga diketahui bisa mengendalikan hormon insulin di dalam tubuh. Hormon inilah yang berperan penting dalam mengatur kadar gula darah. Aduh, dasar kerjaan molor mulu. Woi, Ogah. Suara merdu. Ogah. Dari mana nih? Merdu. Tolongin aja dong. Bawain daun-daunan noh, abis panen. Daun. Buat apaan sih, Po? Buat bangun rumah. Nanya mulu kayak mata Najwa. Udah bawain sono ah, ntar juga tahu. Aduh, PIP ada-ada aja bawaannya. Nah, dia. Haha, lapor kok. Misi selesai dilaksanakan. Lah, daun ayam mana? Ya ini, Po. Nggak lihat apa? Daun pintu. Pucung gabus. Ngapa jadi beginian sih? Ayah kan mintanya daun stevia noh, yang warna hijau. Dikata kuda lumping kali ya makan beginian. Loh, katanya mau bangun rumah. Ya Oga bawain daun pintu lah, Po. Gimana sih? Ada juga nih inovasi terbaru buat yang mau mencegah diabetes. Namanya Idemes.
Botol pintar buatan kakak-kakak dari Universitas Islam Indonesia ini bisa membantu kita mengontrol kadar gula darah loh. Hanya dengan menempelkan sidik jari kita, botol canggih ini bisa langsung membaca kadar gula darah. Dan bahkan membantu kita mengontrol konsumsi gula harian. Keren kan? Tapi sebelum menggunakan botol ini, kita diharuskan mengunduh aplikasinya dulu di smartphone. Yap, pengoperasian botol Idemes memang terhubung dengan aplikasi yang ada di smartphone. Lalu tempel deh ibu jari pada sensor botolnya. Sistem akan langsung membaca data gula darah lewat sidik jari kita. Dan hasilnya akan langsung muncul di aplikasi smartphone. Nah, kalau mau mengontrol konsumsi gula harian, tinggal klik saja keluarkan gula. Gula akan langsung keluar per 5 gram. Saat gula yang kita konsumsi sudah mencapai 50 gram dalam sehari, maka secara otomatis botol tidak akan mengeluarkan gula lagi. Tahu nggak kenapa? Karena berdasarkan anjuran Badan Kesehatan Dunia, batas konsumsi harian gula untuk orang dewasa memang hanya 50 gram. Bahkan kalau untuk anak-anak lebih sedikit lagi, yaitu 30 gram per hari. Jadi botolnya nggak mau buka deh, biar konsumsi gula kita nggak berlebihan. Selain canggih, botol Idemes juga praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Jadi kita bisa terus mengontrol gula darah kita kapanpun dan dimanapun. Masih ada satu lagi nih, penyakit yang punya resiko kematian lumayan tinggi, yaitu depresi. Menurut para ahli, depresi adalah gangguan suasana hati berupa perasaan tertekan yang bisa mempengaruhi kejiwaan dan kesehatan seseorang. Bahkan sampai ke tingkat paling parah, yaitu kematian. Karena itulah depresi dianggap penyakit klinis yang harus segera disembuhkan. Salah satu caranya dengan jam tangan anti depresi ini. Yap, jam tangan buatan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang ini dilengkapi dengan sensor perubahan denyut nadi. Jadi, kalau pemakainya menunjukkan tanda-tanda penurunan mood, jam akan memberikan informasi yang langsung ditampilkan pada layar. Terus jam ini juga bisa membantu menenangkan pemakainya dengan memperbaiki mood loh. Wih, keren kan? Para peneliti membagi gelombang pada otak manusia menjadi 3. Pertama, gelombang gamma yang muncul saat otak manusia sedang dalam kondisi sadar sepenuhnya. Yang kedua adalah gelombang beta, yaitu gelombang yang dikeluarkan saat otak sedang membangun logika. Sedangkan yang terakhir adalah gelombang alfa, yaitu gelombang yang terjadi saat otak manusia dalam keadaan rileks. Nah, jam tangan pengukur depresi ini terdiri dari 2 bagian, yaitu jam yang dipakai di pergelangan tangan dan alat penerima sinyal. Selain menunjukkan waktu, jam tangan juga berfungsi mengukur denyut nadi pemakainya secara akurat. Jadi, perubahan denyut nadi pemakai saat rasanya lagi tidak enak bisa langsung dibaca oleh sensor jam tangan. Saat itulah jam akan langsung mengirimkan sinyal ke alat penerima. Sehingga alat penerima bisa mulai melepaskan gelombang alfa dalam bentuk suara infrasonik untuk menenangkan kembali otak pemakainya. Nggak akan kedengeran deh sama telinga kita karena ukuran suara infrasonik ini hanya 8-12 Hz. Jadi otak kita saja yang mampu menangkapnya sebagai gelombang alfa. Semua bagian dari jam dilengkapi dengan CPU yang di dalamnya sudah diprogram seperti komputer. Bagian-bagian CPU yang digunakan butuh daya listrik yang lumayan besar loh. Jadinya masih harus pakai baterai kotak 9 volt. Tapi tenang, penemuan ini masih terus dikembangkan kok, supaya nantinya bisa menggunakan baterai yang lebih kecil dan lebih praktis. Beda lagi dengan penemuan kakak-kakak mahasiswa dari Universitas Airlangga ini. Untuk mengatasi stres dan mood yang tidak baik, mereka menciptakan spray anti depresi yang dibuat dari ekstrak daun kemangi. Yap, berkat sentuhan inovasi, daun kemangi yang biasanya dipakai lalapan pecel ayam ternyata bisa jadi spray yang bisa menghilangkan stres loh. Cara buatnya cukup sederhana. Setelah dicuci, daun kemangi dirajang, kemudian dijemur sampai kering. Dari hasil penelitian, daun kemangi diketahui mengandung zat adaptogen yang mampu membantu tubuh mengendalikan stres. Selain itu, kandungan senyawa flavonoid dan yang lainnya juga ampuh untuk membasmi bakteri
Daun yang sudah kering kemudian diekstrak dengan teknik maserasi, yaitu direndam larutan etanol 70% di dalam wadah tertutup selama 3-7 hari. Setelah itu, rendaman daun kemangi bisa disaring deh untuk memisahkan ampas daunnya. Sedangkan air rendaman yang tersisa ini selanjutnya dievaporasi untuk menguapkan larutan etanol hingga tersisa ekstrak murni daun kemangi. Nah, biar aman dan bisa dipakai sebagai spray, ekstrak kemangi ini perlu kita larutkan lagi dengan air murni atau air hasil destilasi. Tambahkan sedikit unsur pelembab dan vitamin kulit. Dan spray anti-stres siap digunakan. Spray kemasan botol kecil seperti ini tentu lebih praktis dan gampang dibawa kemana-mana. Cukup 2-3 semprotan saja kok. Aroma terapi daun kemangi yang terhirup dijamin bakal bikin pikiran kita lebih rileks. Terus kulit wajah akan jadi lebih segar. Kita kemon. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati, maka jangan pernah abaikan pola hidup sehat ya, agar kita tidak gampang sakit. Semoga wabah di negeri ini segera berakhir dan kita semua kembali sehat. Karena hanya dari generasi yang sehatlah akan lahir bangsa yang hebat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional dan mari kita bangkit melawan sakit.